di dalam Yohanes pasal 4 ayat 24. 1, 2, 3. Allah itu roh, dan barang siapa menyembahnya harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Amin. Ya, jadi Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah itu roh. Ya, mungkin bisa pasang lampu sana. Allah itu roh, barang siapa menyembah dia harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Amin. Nah, seringkali kita memikirkan ya bahwa Allah itu ya sebatas pemikiran kita saja. Ada kalanya kita berpikir bahwa Allah itu ya bisa melakukan sesuai dengan keterbatasan pikiran kita. Padahal kalau kita mempelajari firman Tuhan seutuhnya, kita akan mendapati bahwa kalau berbicara roh ya, roh ini adalah satu tetapi maha hadir, satu tapi mengisi seluruh jagat raya ini. Dia ada di mana-mana karena maha hadir ya. Sementara kita akan lihat bersama ayat-ayat yang akan membuktikan bahwa Allah ini adalah Allah yang dahsyat, yang berkuasa, yang maha kuasa, dan dia bisa melakukan apapun ya, tapi dia tidak melanggar firman Tuhan yang sudah dia tetapkan. Nah, oke, dari sini saya akan memberi judul firman Tuhan, memahami Allah di dalam dua posisi ya. Memahami Allah di dalam dua posisi, atau dengan kata lain, Allah itu harus dipahami di dalam dua posisi. Pertama ya, di tahta sorga. Allah itu yang bertahta di sorga. Kemudian yang kedua, kita memahami posisi Allah di dalam dia berkarya ya, atau di dalam dia bekerja. Nah, jadi ada dua posisi ini yang harus kita pahami. Mari kita akan lihat bersama-sama ya. Posisi dia di tahta sorga, posisi dia di tahta sorga, dia sebagai yang harus disembah ya. Ada di Wahyu pasal 22 ayat 3, dia yang harus disembah ya, Allah yang harus disembah. Nanti sebentar kita lihat. Nah, kemudian kita lihat juga kalau kita baca ya di Kejadian pasal 1, tapi nggak usah. Kejadian mulai pasal 1 dari ayat 3 sampai 31, di situ dikatakan waktu Allah menciptakan ya. Dia di sini tidak bisa apa ya, dia punya mata, punya kaki, sosoknya seperti apa ya. Kita tidak bisa menggambarkan ya waktu dia dalam bentuk roh itu ya, dia di sorga. Nah, kemudian mari kita lihat di dalam Wahyu pasal 3 ayat yang ketiga. Wahyu pasal 3 ayat 3, kita lihat sama-sama ayat ini ya. Maaf, maju sedikit. Wahyu pasal 4 maksud saya. Wahyu pasal 4 ayat 3. Kita lihat Wahyu pasal 4 di ayat yang ketiga. Ini berbicara di sorga ya. Jadi ini bicara di sorga. Dan dia yang duduk di tahta itu nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis, dan suatu pelangi melingkupi tahta itu gilang gemilang bagaikan zamrud rupanya. Nah, ini tidak bisa untuk kita deskripsikan. Maksudnya begini ya, Allah yang duduk di tahta sorga nampaknya seperti permata yaspis, permata sardis, tidak bisa dirinci ya, mana kepalanya, mana wajahnya, mana tangan, mana kaki ya. Itu artinya yang saya katakan bahwa kita harus memahami ini. Ketika dia ada di sorga ya, kita tidak bisa untuk mendeskripsikan bahwa dia punya mata, dia punya kaki, dan sosok seperti apa. Beda waktu dia berkarya. Kita akan lihat bersama-sama sebentar ya. Kemudian, siapakah Allah yang duduk di tahta ya di sorga itu? Mari kita lihat lagi di Wahyu pasal 4. Kita akan kita maju ke ayat yang 8. Kita akan lihat di situ. Kita maju ke ayat 8. Coba kita lihat ya di ayat yang ke-8. Maju saja ya. Maju ayat yang ke-8. Wahyu masih pasal 4 ayat 8.
Oke, mari kita simak sama-sama. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6, sekelilingnya dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata, dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam, Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada, yang ada dan yang akan datang. Ini berbicara, ya, firman Tuhan di sini mau kasih tahu bahwa yang duduk di tahta itu adalah Yesus Kristus. Amin. Ini linknya di Wahyu 1 ayat 8, di situ lebih jelas lagi, ya, bahwa dia datang mengatakan aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang sudah ada dan akan datang, atau Alfa Omega dan yang Maha Kuasa. Nah, ini sama, ya, dia yang Maha Kuasa. Nah, kalau kita lihat di dalam Wahyu pasal 4 ayat 8 ini juga, kalau kita maju ke ayat 11, ya, coba kita lihat lagi ke ayat 11. Bisa nggak? Wahyu pasal 4 ayat 11 bisa di scroll gitu nggak? Biar cepat. Wahyu pasal 4 ayat 11. Oh, nggak bisa ya, harus diketiknya. Oke. Nah, sini, ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Ini juga berbicara Yesus, ya. Ini berbicara Dia sendiri, ya. Dia adalah Allah itu. Dia adalah Tuhan, Dialah Allah itu. Nah, mari kita lihat lagi di dalam Wahyu pasal 11. Wahyu pasal 11. 15 sampai 17. Coba lihat Wahyu pasal 11, 15. Nah, oke. Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya, dan terdengarlah suara nyaring di dalam surga, katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita, dan Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Dan ke-24 tua-tua yang duduk di hadapan Allah di atas takhta mereka tersungkur dan menyembah Allah sambil berkata, kami mengucap syukur kepadamu, ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang ada dan yang sudah ada, karena Engkau telah memangku kuasa-Mu yang besar dan telah mulai memerintah sebagai raja. Nah, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, di sini kita melihat bahwa Dialah Yesus Kristus, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Alfa dan Omega, pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Artinya ini tidak lain dan tidak bukan adalah Yesus sendiri. Amin. Klop sekali, ya. Dia Yesus Kristus, Dia Maha Kuasa, Dia Alfa dan Omega, Dia pencipta langit, bumi dan segala isinya. Nah, jadi Allah itu roh. Jangan tanya apakah Dia punya bentuk pribadi, ya. Kalau sudah bilang Allah itu roh, jangan lagi kita tanya misalnya Allah itu bau apa misalnya, ya kan? Kasar nggak kulitnya, panjang nggak rambutnya, ya. Berbeda dengan Allah yang menjadi manusia, ya, atau Yesus yang fisik. Allah yang sudah di sorga ini maksud saya, ya, Allah yang sudah kembali ke roh. Makanya ketika disebut Dia anak domba, disebut Dia Bapa, disebut apapun, tetap saja roh. Ya, kalau di sorga itu cuma di satu tahtanya, di situ duduk seorang, siapa lagi? Tentu saja itu adalah Allah yang roh. Amin. Yesus Kristus yang sudah kembali pada naturnya sebagai Allah yang adalah roh itu. Nah, oke, jadi inilah kita memandang posisi Yesus yang di surga. Ya, kita nggak usah berpikir Dia seperti apa ya. Nah, Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, ini juga harus kita pahami saat ini, ya, bahwa Yesus yang kita sembah, Dia tidak lagi memiliki fisik seperti waktu Dia datang sebagai manusia. Dia tidak bisa hadir di suatu benda. Artinya maksudnya ngapain Dia harus hadir di suatu benda?
Dia mau hadir di dalam hidup kita, amin. Dia mau hadir di dalam roh kita, ya. Karena kita adalah bait Allah itu. Dia tidak, untuk apa dia masuk di satu benda, ya kalau menurut saya, ya. Dia mau di dalam kita, ya. Nah, kemudian sekarang kita akan memandang Yesus atau Tuhan dari posisi dia berkarya, ya. Kalau di waktu dia berkarya beda dengan waktu posisi dia yang harus disembah itu, Bapak Ibu. Ini dua perbedaan ini yang harus kita pahami, kita harus mengerti. Ya. Posisi Allah berkarya baik di sorga maupun di bumi. Allah yang berkarya di perjanjian lama disebut Tuhan atau Yahweh atau YHWH. Di bumi disebut Yesus, anak manusia, rupa Allah. Dulu disebut firman, gambar Allah. Sekarang disebut anak domba. Itu semua sejatinya Allah berfirman, maha kuasa, alfa dan omega, ya. Lalu nanti ada masanya anak domba itu di kitab Wahyu ditulis. Nah, siapakah Tuhan yang berkarya mencipta langit dan bumi? Mari kita lihat Kejadian pasal 2 ayat 4. Kejadian pasal 2 ayat 4. Kita akan melihat siapakah dia, ya. 4. Kejadian pasal 2 ayat 4. Demikianlah riwayat langit dan bumi waktu diciptakan, ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit. Saya sudah beberapa kali menjelaskan mengenai kata kitab, ya, Alkitab kita Keluaran LAI. Kalau ada kata Tuhan ini, ya, itu dari bahasa aslinya YHWH, ya, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia jadi TUHAN atau Tuhan huruf besar semua. Tuhan yang huruf besar semua ini, mari kita lihat di dalam Keluaran 3 ayat 14, Keluaran pasal 3 ayat 14 dan 15. Keluaran pasal 3 ayat 14 15. Bisa? Keluaran 3 ayat 14 dan 15. Kita akan mempelajari mengenai kata Tuhan ini. Oke. 14 dan 15. Ya. Firman Allah kepada Musa, Aku adalah Aku. Lagi firmannya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Akulah Aku, telah mengutus Aku kepadamu. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan. Nah, kita perhatikan ada kata Tuhan, Allah nenek moyangmu, Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub, telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya dan itulah sebutanku turun temurun. Nah, ada kata Tuhan di situ. Ya. Di zaman perjanjian lama, Allah belum membukakan namanya. Ya, ada ayatnya juga itu, bahwa dia belum membukakan namanya. Ya. Makanya dia kasih tahu yaitu TUHAN atau YHWH. Orang sering menyebut Yahweh, itulah sebutannya. Namanya belum dibukakan. Ya, itu harus kita teliti, ya. Bagian-bagian akhirnya kata kamu, itulah namaku untuk selama-lamanya. Apa itu? Itu aku adalah aku itu. Tapi itu belum dibukakan. Nanti kita akan kita lihat ada di kitab Efesus, siapakah nama yang turun temurun itu? Tidak lain dan tidak bukan adalah Yesus. Itulah namaku untuk selama-lamanya dan itulah sebutanku turun temurun. Nah, YHWH atau Tuhan ini adalah sebutan untuk Tuhan, ya. Jadi ada dua, nama dirinya adalah Yesus, sebutannya adalah Yahweh atau Tuhan. Makanya waktu jadi bahasa Indonesia bisa dirubah namanya, ya kan?
Kalau misalnya nama saya Jack Lee, saya pergi ke Amerika, mungkin jadinya Jack Cheng, ya, gitu. Jadi apa? Jack Cheng. Jack Cheng. Nah, kalau pergi ke Cina mungkin jadi Jet Li. Tapi begitu-begitu nggak bisa dirubah nama diri. Tapi kalau saya mungkin ada di sekolah aja dibilang Pak Guru. Saya di sini dibilang gembala. Saya pergi ke rumah orang tua dipanggil nama saya. Gak mungkin mereka panggil Pak Guru, ya kan? Nah, terlalu kaku, gitu kan? Atau kalau ada orang-orang yang panggil nama anaknya, bisa Bapak Oli, Pak Cleo, ya kan? Beda-beda, karena hanya nama sebutan, bukan nama diri. Begitu juga dengan nama Tuhan, ya, Tuhan itu sebutan. Makanya waktu jadi bahasa Inggris jadi lain lagi, God. Kalau ke bahasa aslinya orang Ibrani mungkin jadi Yahweh, bahasa huruf itu semua atau Yahweh. Tapi ya di Ibrani juga mungkin ada lagi, ada Tanak, ada Talmud, ya, ada penafsiran dan ada yang memang aslinya. Tapi setahu saya yang saya dengar bahwa yang aslinya Yahweh atau Yahweh. Ada juga yang lain-lain jadi Yehova dan lain sebagainya. Tapi ya kita belajar untuk dibukakan oleh Yesus. Nah, kita belajar bahasa Indonesia saja. Jadi Tuhan, Tuhan ini Yahweh atau Yahweh ini hanya sebutan. Namanya belum dibukakan di zaman ini. Namanya itu di atas itu tuh. Aku adalah aku. Aku adalah aku, ini linknya kalau kita punya Alkitab Android, linknya ada di Wahyu 1 ayat 8. Coba Wahyu 1 ayat 8 itu namanya. Linknya ke situ. Wahyu 1 ayat 8. Ya. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Ya kan? Yang Alfa dan Omega siapa? Yesus. Firman Tuhan Allah siapa? Kan tadi sudah ulang-ulang. Yesus. Yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang siapa? Yesus. Kalau lebih jelas lagi mungkin di Wahyu 1 ayat berapa itu, yang sudah mati tapi hidup dan hidup selama-lamanya. Ya tentu saja Yesus, dan yang Maha Kuasa Yesus sendiri. Amin. Nah, makanya di sini yang harus kita ketahui bahwa di waktu Allah berkarya, ya, posisi Allah berkarya baik di surga maupun di bumi. Allah yang berkarya di PL, ya, yang saya sudah jelaskan tadi, ya, dia adalah Yesus sendiri, ya. Dia adalah firman, dia adalah gambar Allah, dia adalah anak domba. Nah, sebentar akan kita lihat kalau Yesus yang berkarya, Tuhan yang berkarya, di situ bisa dideskripsikan. Dia punya tangan, dia, ntar kita akan lihat. Allah yang berkarya dalam posisi berkarya ini bisa dideskripsikan, punya mata, punya kaki, punya tangan, punya wajah. Sering kan? Wajah Allah, tangan Tuhan, ya kan? Itu bisa diandaikan seperti itu. Bisa berapa saja, ya kan? Dia maha hadir, bisa di mana saja, ya kan? Dia maha kuasa, sebab Allah itu maha hadir. Nah, kita akan lihat Ibrani pasal yang keempat ayat 13. Di sini akan kita melihat, ya, kemahahadiran Tuhan, ya, maha hadirnya Tuhan. Mari kita lihat Ibrani 4 ayat 13. Ibrani 4 ayat 13. Dia tidak ada dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungjawaban. Maksudnya kita mau bersembunyi dimanapun tidak bisa.
Semua terbuka di hadapan Tuhan sampai ke kedalaman hati, ya. Sampai hati kita dia tahu, ya. Tidak ada satu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Kemahakuasaan dia, ya. Ada lagi satu ayat di Perjanjian Lama, kita akan lihat dalam kitab Yeremia. Yeremia 23 ayat 24. Yeremia 23 ayat 24. Mari kita akan lihat di sini, ya. Bagaimana kemahahadiran dia, kemahakuasaan dia, ya. Tidak ada yang luput dari dia. Ya. Nah, di sini lain lagi. Sekiranya ada seseorang yang menyembunyikan diri dalam tempat persembunyiannya, masakan aku tidak melihat dia? Mau bersembunyi di manapun, Tuhan bisa melihat. Demikianlah firman Tuhan, tidakkah aku memenuhi langit dan bumi? Demikianlah firman Tuhan. Bahkan ada ayat yang lain dikatakan bumi ini adalah tempat tumpuan kakiku, ada juga itu. Itu hanya karena dia berkarya, bisa dideskripsikan dia punya tangan, dia punya mata, ya, dia punya kaki dan sebagainya. Itu maksud saya. Oke. Kemudian kita lihat di dalam Kejadian 3 ayat 8, ya. Kalau di sini lain lagi, kedengaran, ya. Bisa kedengaran langkahnya kepada Adam dan Hawa. Nah, saya akan bukakan satu rahasia juga di sini, ya. Kejadian 3 ayat 8. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Nah, mereka mendengar langkah, ya kan? Di sini Tuhan waktu dia berkarya, maksud saya, kita bisa mendeskripsikan dia seperti apa. Kalau dia melangkah berarti dia punya kaki, ya, dia punya mata, itu maksud saya. Bahkan dia tidak bisa dilihat, ya, dalam kondisi sudah. Nah, jadi kalau saya lihat di sini bahwa ketika Tuhan berkarya, ya, sering memakai kata-kata itu. Karena apa? Untuk kita manusia bisa mengerti dalam bahasa manusia. Tapi kita butuh hikmat Tuhan juga. Itu maksud saya. Kemudian firman menjadi manusia, Yohanes 1 ayat 14. Ini enggak usah ditulis. Ya. Yohanes 1 ayat 14, firman yang menjadi manusia. Kita manusia tidak usah komplain, Bapak Ibu. Bagaimana sih firman menjadi manusia? Mengapa saya katakan kita tidak usah komplain? Waktu kita diciptakan dari apa? Dibentuk dari tanah. Manusia dibentuk dari tanah, tidak ada yang komplain. Karena apa? Tuhan bisa melakukan apapun dalam kemahakuasaan Dia, ya. Begitu juga firman jadi manusia. Kita nggak usah, kalau menurut saya, ngapain harus kita persoalkan? Firman itu adalah Allah juga, ya. Kita nggak usah terlalu jauh memikirkan gimana ya firman menjadi manusia, nggak usah. Karena Dia Allah yang Maha Kuasa itu. Mau jadi berapa saja, mau jadi apa saja, kita nggak usah tanya. Karena sudah jelas firman Tuhan mengatakan, Yohanes 1 ayat 14, Dia menjadi manusia, ya. Di dalam kitab Wahyu sering kita baca anak domba. Jadi kita harus bedakan anak domba dan anak domba Allah. Anak domba yang kitab Wahyu itu berbicara dia juga, ya. Yang menghakimi kan anak domba. Anak domba bisa dilihat wajahnya. Wahyu pasal 22 ayat 4. Itu posisi Allah berkarya di surga dan di bumi yang baru. Ada di bumi yang baru, ya. Tapi kita nggak usah jauh ke situ. Wajahnya bisa dilihat. Karena nanti itu di bumi yang baru ada juga masyarakat di bumi yang baru. Kemudian
Yohanes bisa melihat Yesus, tubuh kemuliaan, padahal Yesus itu roh. Dan Yohanes masih hidup di bumi. Yohanes bisa melihat karena dikuasai roh. Nah, mari kita lihat, kita pelajari ayat ini. Wahyu 1 ayat 10. Yohanes melihat seperti anak manusia, punya wajah, punya mulut, punya kaki, punya tangan, dan lain-lain. Itu adalah Allah yang berkarya sedang membicarakan 7 jemaat. Ya, Wahyu 1 ayat 10. Pada hari Tuhan aku dikuasai oleh roh, dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Ya, Yohanes bisa melihat dia gitu, karena dia dikuasai oleh roh. Kemudian kita harus memahami dua posisi Allah ini. Allah yang duduk di tahta adalah Yesus. Amin. Allah yang berkarya di surga maupun di bumi juga Yesus. Dan itu adalah Allah yang maha hadir. Amin. Sebagai Allah yang disembah duduk di surga, tidak bisa dideskripsikan seperti apa nampaknya, apakah punya wajah, punya mata, dan lain-lain, karena dia roh. Allah yang berkarya disebut gambar Allah, firman, Yesus anak manusia, anak domba. Ya, artinya bisa dideskripsikan, punya mata, punya tangan, dan lain-lain. Kemudian hanya Yesus anak manusia yang fisik, dialah rupa Allah. Ya, kita nggak usah bingung. Ya, dia mempunyai fisik seperti kita manusia, tapi rohnya dari Allah. Amin. Sedangkan Allah berkarya lainnya yaitu Tuhan, gambar Allah, firman, anak domba, semuanya adalah roh. Jadi firman Tuhan pada saat ini, ya, Allah itu adalah roh berbicara. Itulah apa namanya, Allah itu, ya, Allah itu ya memang roh. Dan Allah itu bukan pribadi. Kalau kita mengatakan Allah pribadi, tentu saja pola pikir kita membatasi cara kerja Tuhan. Kalau kita berpikir Allah pribadi, apalagi Allah pribadi yang hanya kita tentukan jumlahnya. Ada yang 2, ada yang Allah hanya 3. Kita membatasi cara kerja Tuhan dengan pola pikir kita. Allah itu roh, maha hadir, maha kuasa. Dia bisa ada, dia memenuhi jagat raya ini. Bukan dia ada di bumi, ya, bukan Allah itu ada di bumi, tapi bumi ini ada di dalam dia. Seluruhnya dia gitu. Allah adalah roh yang memenuhi semuanya. Amin. Karena dia maha kuasa, maha hadir. Dia tidak terbatas. Tapi Allah yang satu, ya, satu tapi kemahakuasaannya dahsyat. Justru kalau kita mengatakan Allah itu lebih dari satu, maksudnya kita batasi dia hanya 2, hanya 3 dengan pribadi-pribadinya. Seringkali kita membatasi Tuhan dengan pola pikir kita, sehingga iman kita itu kecil karena kita membatasi cara kerja dia. Tetapi kita mengakui, kita mempercayai, kita mengimani bahwa Tuhan yang kita sembah itu Allah yang adalah roh. Oh, dahsyat, dahsyat. Dia bisa ada di mana saja, dia hadir kemana saja, dia tidak terbatas, dia tidak bisa dibatasi. Itulah Allah yang kita sembah. Amin. Siapakah Allah itu? Ya, satu waktu Thomas tidak percaya, sehingga Yesus bilang begini, ya udah, taruh aja tangan di lambungnya, ya. Situ Thomas langsung mengakui, engkau Tuhan Allah. Waktu Paulus bertanya, waktu Tuhan menampakkan diri kepada dia, dia bertanya, siapakah engkau Tuhan? Yesus langsung bilang, aku Yesus. Oh, ada penyemprotan. Puji Tuhan.
Jadi dari sini kita bisa mengetahui bahwa sesungguhnya kita menyembah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia Yesus, Allah yang Esa. Haleluya.